Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nindi dengan NIM di 121200025 dari Prodi Teknik Pertanian. Eh, Baik, di sini saya akan memaparkan tentang biobriket dari cangkang biji karet dengan mata kuliah dari energi dan listrik pertanian. Di sini saya dari kelompok 6 eh, yang beranggotakan M. Fajar Agim Nastiar dengan NIM 25 dan Fahrul Al-Habib dengan holding name 24 dan saya sendiri. Baik, langsung saja. Eh, Pengenalan dari yang pertama adalah cangkang biji karet merupakan bagian buah karet yang memiliki karakteristik keras dan menyerupai seperti kayu, serta selama ini hanya dianggap sebagai sampah pertanian. Biobriket merupakan bahan bakar padat yang dibuat dari biomasa yang telah mengalami pemadatan dengan daya tekanan tertentu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah tentang biji karet menjadi briket ya, dengan proses karbonisasi. Eh, Selanjutnya adalah pengertian dari biomasa itu sendiri adalah suatu limbah benda padat yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Teknologi konversi thermal biomasa meliputi pembakaran langsung, gasifikasi, dan pirolisis atau karbonisasi. Masing-masing metode memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari komposisi udara dan produk yang dihasilkan. Hasilnya adalah biobriket dari cangkang biji karet. Nah, di sini saya mau memaparkan dari isi yang saya dapat adalah biobriket merupakan bahan bakar alternatif yang berbentuk barang arang yang memiliki kerapatan lebih tinggi. Cangkang biji karet dapat menjadi salah satu potensi biomasa yang dapat menghasilkan energi. Nah, kandungan yang terdapat pada biji karet adalah kadar air 8%, kadar abu 1,25%, serat dan berbagai senyawa karbon 85,6%. Dari kandungan serat tersebut terdapat kandungan hemiselulosa 66,4% dan selulosa 25,8%. Sisanya adalah kandungan lemak, resin, flavonoid, dan zat lain yang mencapai 7,8%. Nah, baiklah, selanjutnya adalah proses pembuatan dari biobriket ini. Dari proses pembuatan yang pertama adalah karbonisasi. Proses pengubahan bahan baku asal menjadi karbon berwarna hitam melalui pembakaran dalam ruang tertutup dengan udara yang terbatas atau seminimal mungkin. Selanjutnya adalah penghalusan arang. Penghalusan arang ini dilakukan dengan cara ditumbuk menggunakan lesung untuk mendapatkan ukuran butir tertentu. Nah, dilanjutkan dengan pencampuran. Pencampuran ini ada beberapa bahan baku briket dengan perekat pada komposisi tertentu untuk mendapatkan adonan yang homogen. Dan proses yang terakhir adalah pencetakan. Mencetak adonan briket untuk mendapatkan bentuk tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas dari briket ini sendiri. Yang pertama ada jenis bahan baku. Jenis bahan baku ini dapat dibuat dari bermacam-macam bahan baku seperti cangkang biji karet, kulit singkong, sekam padi, tongkol jagung, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahan perekat. Nah, bahan perekat ini penggunaan bahan perekat dalam pembuatan briket diperuntukkan untuk menyatukan partikel-partikel arang. Dan selanjutnya adalah pengayakan. Nah, pengayakan ini pembuatan briket serbuk arang harus diperhatikan kehalusannya dengan ukuran 60 mes sesuai dengan ketentuan SNI ataupun lebih kecil. Dan yang terakhir adalah tekanan yang mempengaruhi kualitas ini sendiri adalah dilakukan untuk menciptakan kontak antara permukaan bahan dengan bahan perekat. Eh, Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan yang saya paparkan sebelumnya adalah biomasa adalah suatu limbah benda padat yang bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber bahan bakar. Cangkang biji karet dapat menjadi salah satu potensi biomasa yang dapat menghasilkan energi alternatif yang dapat dihasilkan dengan pembuatan biobriket. Biobriket merupakan bahan bakar alternatif yang berbentuk arang yang memiliki kerapatan lebih tinggi. Dalam pembuatan biobriket terdapat beberapa faktor mempengaruhi kualitas biobriket
yang dihasilkan antara lain jenis bahan baku, bahan perekat, pengayakan, dan tekanan. Nah, di sini ada link-link dari pembuatan biobriket yang saya dapat dari YouTube. Mungkin bisa ditemukan di YouTube. Mungkin sekian dari pemaparan yang saya dapatkan tentang biobriket dari bahan cangkang biji karet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.